Halo guys, jadi ada yang minta gua buat nonton ulang pertandingan antara Borneo FC melawan PSIM Yogyakarta. Memang gua kemarin nggak nonton pertandingannya, jadi dia bilang bahwa Borneo kemarin melanggar tapi golnya tetap disahkan. Oke, gua coba tonton ulang di video.com. Pertama sih gua ngecek gol yang kedua. Dan gua melihatnya gol kedua sepertinya nggak ada yang aneh. Kalau menurut gua, gol kedua adalah murni dari kemampuan pemain Borneo FC untuk melompat dengan timing yang sangat tepat. Dan menurut gua posisinya memang sudah berada di posisi yang pas. Jadi menurut gua itu bukan pelanggaran. Jadi kalau menurut gua gol kedua nggak ada yang aneh. Dan gua coba ngecek ulang nih di gol yang pertama loh. Ternyata gol yang pertama itu adalah awalnya sudah ditetapkan tidak sah golnya oleh on-field review oleh wasit yang ada di lapangan, tapi VAR memanggil punya pandangan yang berbeda dan memberitahu wasit yang ada di lapangan bahwa itu sebenarnya tidak pelanggaran. Dan berdasarkan hasil pengamatan dari wasit yang ada di lapangan, diambil keputusan bahwa gol itu akhirnya disahkan. Oke, sampai situ dulu ya. Nah, kita bahas terkait dengan momen ini. Nah, yang pertama, ketika pelanggaran terjadi, posisi wasit menurut gua agak jauh dan mungkin agak tertutup ya, mungkin agak tertutup dengan pemain-pemain yang lain yang ada di depannya wasit. Oke, nah ketika bola itu ditendang, pelanggaran itu terjadi lebih dahulu. Si siapa Peralta semacam mendorong pemainnya PSIM Yogyakarta dan akhirnya terjatuh, tapi bola memantul dan akhirnya ditendang pula oleh pemain Borneo FC dan akhirnya masuk. Tapi wasit ketika bola itu sudah masuk, akhirnya dia memenuhi peluit dan bilang bahwa sudah terjadi pelanggaran terlebih dahulu. Nah sampai momen itu gue merasa bahwa si wasit ini sudah mengambil keputusan yang tepat. Kenapa? Gue bilang sudah mengambil keputusan yang tepat dengan menerapkan bahwa itu adalah pelanggaran dan akhirnya tidak disahkan golnya karena dia harus menyelesaikan dulu momennya gitu. Jangan sampai ketika dia melihat itu pelanggaran ada yang jatuh langsung dipeluit jadi momennya adalah hilang gitu loh. Jadi memang dia sudah melakukan itu. Dia sudah melakukan keputusan yang tepat. Akhirnya dibiarkan dulu. Ternyata kejadiannya gol dulu. Oke, kecuali kalau itu nggak gol ya pasti akan ditetapkan pelanggaran juga. Tapi intinya di momen itu diselesaikan dulu supaya tidak ada satu scene itu terjalan dengan sempurna sama kayak offside. Jadi asisten wasit itu nggak akan ngangkat dulu benderanya kalau memang itu offside, tapi setelah itu selesai baru dia ngangkat benderanya. Jadi memang harus dibiarin jalan dulu momennya. Oke, itu menurut gua adalah keputusan yang tepat banget buat wasit dan gue salut sebenarnya sama wasitnya mengambil keputusan yang tidak langsung meniup peluit gitu. Oke, dia tidak sahkan, tapi ternyata wasit VAR kan berbeda nih karena dia punya angle yang berbeda, dia punya bermacam-macam sudut kamera dan melihat sepertinya pelanggaran itu ternyata bukanlah sebuah pelanggaran dan akhirnya wasit di lapangan melihat VAR-nya dan menentukan oh enggak nih ternyata enggak pelanggaran, ternyata keputusan gue salah dan akhirnya direvisi dan akhirnya golnya disahkan. Nah sekarang ini menurut pendapat gue pribadi ya, menurut pendapat gue pribadi gue sama dengan keputusan wasit karena memang dorongan-dorongan yang terjadi itu tidak terlalu signifikan kalau menurut gue. Jadi ada yang namanya dorongan itu adalah dalam tahap wajar dan menurut gue itu adalah murni interpretasi dari wasit dan gue melihatnya pun dari VAR-nya pun ya menurut gue itu adalah dorongan yang wajar, bukanlah sebuah dorongan yang memang akhirnya membuat itu sebagai pelanggaran kalau menurut gue. Nah kalau kita berkaca lagi dengan momen yang sebelumnya, bahkan ketika sebenarnya murni sebelum corner kick itu, ketika Reva Adi menahan gerak badannya Shiran, itu juga sama menurut gua. Jadi menurut gua keputusan wasit di sini sudah tidak ada double standar kalau menurut gua. Jadi ketika Reva Adi melakukan pemberhentian kepada Shiran, itu juga dianggap sebagai sentuhan yang wajar oleh wasit. Nah, ketika Peralta juga akhirnya membuat pemain dari PSIM jatuh, itu juga adalah sentuhan yang wajar. Jadi menurut gua ini udah tepat sih keputusan wasit dan menurut gua memang ya untuk dua momen gol itu ya menurut gua udah tepat. Jadi nggak ada yang perlu diperdebatkan kalau menurut gua dan keputusan wasit juga tepat ya. Gue yakin pasti komite wasit juga mungkin oh ya ini nggak ada masalah kok kalau menurut gua. Jadi kayak gitu ya. Itu murni pandangan dari gua. Tapi ya silahkan aja kalau kalian berpandangan yang beda. Tapi posisi gua di sini adalah posisi orang yang mencoba untuk
tetap fair, dan karena gue nggak memihak dua belah klub, karena gue supporter timnas Indonesia. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini. Jadi sampai ketemu lagi di lain kesempatan ya.